Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dan ini rekan saya Risma Nurmala Devi dan Mbak Fitra Aulani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yaitu definisi dan jenis reksadana serta portofolio sasaran dan nilainya. Oke, pertama yaitu definisi reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek atau security lainnya. Oke, ini untuk rumus reksadana yaitu ada suatu perusahaan atau badan usaha, ada himpunan dana dari investor, manajer investasi yang akan mengelola dana investor, ada juga dana yang diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio, dan ada tujuan investasi dengan label. Dari definisi di atas terdapat unsur penting dalam pengertian reksadana yaitu satu, adanya kumpulan dana masyarakat baik individu maupun institusi. Yang kedua, investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terverifikasi. Dan yang ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Pada reksadana manajer investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam nilai abstraksi. Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, di mana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penyimpanan kolektif dan administrator. Lanjut. Tujuan reksadana. Dari tujuan reksadana ini yaitu para pemodal yang menanamkan modalnya dengan membeli saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan reksadana tentunya dengan suatu tujuan yang sebenarnya sama. Bila ditinjau dari sudut pandang investor, maka tujuan reksadana adalah juga untuk memberikan kesempatan bagi investor yang tidak atau kurang memahami seluk-beluk investasi. Berikut ini beberapa tujuan investasi yang umumnya dimiliki oleh masyarakat yaitu 1. Pensiun. Tidak pernah ada kata terlalu dini untuk mulai merencanakan pensiun Anda. Pensiun yang terencana dapat memberikan masa tua yang sejahtera dan bahagia. Untuk memperhitungkan kebutuhan dana pensiun, kelak Anda dapat memperkirakan berapa kebutuhan dana bulanan dengan gaya hidup yang Anda miliki saat ini. Sesuaikan besaran dana bulanan tersebut dengan inflasi dan perkiraan panjang umur Anda. Dan dari besaran dana yang telah disesuaikan tersebut, Anda dapat melakukan perhitungan berapa besarnya dana investasi yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan pensiun tersebut. Pensiun umumnya adalah suatu tujuan investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Karena itu, reksadana saham dapat menjadi pilihan yang cocok bagi investor untuk mencapai tujuan investasi pensiun. Yang kedua, pendidikan. Dana pendidikan merupakan suatu kombinasi tujuan investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini dikarenakan kita wajib menyediakan dana pendidikan anak untuk tamat anak-anak sekolah dasar dan menengah dan universitas. Inflasi pendidikan biasanya memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan
inflasi pada umumnya. Karena itu, lakukanlah survei ke sekolah yang menjadi incaran Anda untuk dapat mengetahui berapa besaran kenaikan biaya uang pangkal dan uang bulanan per tahunnya. Terakhir, untuk persiapan dana universitas, reksadana saham dapat menjadi pilihan bagi investor dengan jangka waktu investasi yang sangat panjang. Reksadana ini diharapkan dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih optimal bagi investor. Yang ketiga, liburan. Berlibur merupakan salah satu tujuan investasi yang penting. Dengan liburan, Anda dapat beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari, mendekatkan diri dengan keluarga, dan kembali bekerja dengan fisik dan mental yang lebih prima. Karena berlibur biasanya merupakan tujuan investasi jangka pendek, maka reksadana pasar uang dapat dijadikan pilihan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan tingkat fluktuasi yang secara relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksadana lainnya. Hal ini dapat mengurangi risiko penurunan nilai aktiva bersih per unit yang dapat mengganggu rencana liburan Anda. Berinvestasilah sedini mungkin agar dapat menikmati kebutuhan dana investasi yang lebih kecil dan jangka waktu investasi yang lebih cepat dalam mencapai tujuan finansial Anda. Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko dan investasi mereka. Selanjutnya itu saya akan membahas jenis reksadana. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka. Yang kedua yaitu reksadana tertutup. Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Sedangkan berdasarkan jenisnya reksadana terbagi menjadi 4. Pertama yaitu reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola atau aktifanya dalam bentuk efek bersifat tetap. Yang kedua, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset, alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap dan tidak dapat dikategorikan ke dalam 3 reksadana lainnya. Yang keempat, reksadana pasar uang. Reksadana yang investasinya ditarik pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Oke, ini adalah reksadana terbuka dan tertutup, yaitu persamaan dari reksadana terbuka dan tertutup yaitu dikelola oleh manajer profesional. Yang kedua merupakan investasi berbagai jenis, biaya investasi rendah. Untuk perbedaannya, proses penjualan saham, pembentuk unit saham terbuka dapat menjual kembali saham unit penyertaannya jika diinginkan. Saham yang diterbitkan dijual pada harga yang sesuai dengan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih pertama kali ditetapkan sebagai 1.000 untuk per sahamnya, sementara selanjutnya akan dihitung setiap hari pada akhir tersebut. Pada reksadana tertutup, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Jika pemilik saham hendak menjual saham tersebut, maka dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana dicatatkan. Harga pasar dari saham reksadana satu ini dapat berubah-ubah dengan permintaan dan penawaran yang begitu kuat mempengaruhinya. Yang kedua yaitu sifat penawarannya. Reksadana terbuka memiliki sifat penawaran umum di mana bisa ditawarkan sebagai
dibeli investor secara terus-menerus. Hal tersebut memang sesuai dengan prinsip dasar dari reksadana terbuka. Sementara sifat penawaran reksadana tertutup hanya melalui isu saja. Namun keduanya sama-sama memiliki izin operasional dari BPPT dengan minimal modal yang di-store pada saat pembelian sebesar 1% dari modal dasar. Yang ketiga, proses pembelian kembali. Dalam proses pembelian kembali, pemegang saham di reksadana terbuka dapat menjualnya kembali kepada perusahaan penerbit reksadana. Sementara untuk reksadana tertutup, proses pembelian kembali dilakukan pemegang saham melalui bonus. Yang keempat, aliran dana. Reksadana terbuka memiliki aliran dana yang sifatnya terus-menerus. Frekuensi dalam penghitungan nilai aktiva bersih pun dilakukan setiap hari. Sementara untuk reksadana tertutup, aliran dananya tidak ada dan perhitungan nilai aktiva bersih dilakukan seminggu sekali. Yang kelima, pengaruh transaksi dalam jumlah banyak. Reksadana tertutup mampu mempengaruhi harga saham karena pembeliannya berdasarkan demand and supply. Sementara reksadana terbuka tidak mempengaruhi harga saham meskipun transaksinya dalam jumlah banyak. Sebab harga saham yang diperdagangkan sesuai dengan NAV atau nilai aktiva bersih. Yang terakhir, keuntungan. Reksadana terbuka memiliki keuntungan berupa persetujuan yang terdiri dari dividen income, capital gain distribution, serta net change NAV. Dividen income sendiri merupakan dividen per saham yang diberikan kepada pemegang saham. Sedangkan capital gain distribution merupakan capital gain dari transaksi efek yang dibayarkan kepada pemegang saham reksadana. Net change NAV sendiri merupakan perubahan bersih NAV yang terjadi pada hari itu. Sementara pada reksadana tertutup, keuntungan yang diperoleh investor sama seperti pemegang saham, yakni dividen, saham bonus serta capital gain. Nah, itulah perbedaan reksadana terbuka dan tertutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitra Awati. Terima kasih untuk materi yang selanjutnya, yaitu keuntungan melakukan investasi reksadana. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu strategi investasi dengan meletakkan investasi pada berbagai jenis instrumen untuk mengurangi terjadinya risiko. Yang kedua, batas minimum investasi rendah, yaitu batasan untuk pembelian sahamnya sangat minimum, tidak dimaksimalkan berapanya. Jadi sangat bisa untuk kita mudah dengan menginvestasikan dana yang kita punya. Yang ketiga, risiko investasi rendah, karena ini investasi di reksadana kita mempunyai manajer yang profesional yang handal untuk melaksanakan investasi. Yang keempat, diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang kelima, cara investasi yang fleksibel, yaitu investasi yang sangat mudah untuk kita melakukan investasi di reksadana. Yang kelima, investasi dikelola oleh manajemen yang profesional. Selanjutnya, resiko berinvestasi di reksadana. Seperti halnya wadah investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga mengandung berbagai peluang risiko. Contohnya, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Adapun risiko likuiditas adalah risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagai investor reksadana melakukan redemption atau penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Kondisi seperti ini dapat berpeluang membuat manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption
dip, saham established growth, saham emerging growth, dan saham penny. Mengetahui rasio dalam menganalisis suatu saham yaitu price earning ratio untuk mengukur tingkat harga saham dengan membandingkan laba setiap saham dalam setiap 1 tahunnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risma. Baik, saya akan menjelaskan tentang portofolio efek. Undang-undang pasar modal menyebutkan portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jenis-jenis portofolio efek. Yang pertama yaitu portofolio efek hibrida. Portofolio hibrida adalah jenis portofolio efek yang memerlukan proporsi tetap untuk investasi saham, obligasi, dan investasi alternatif. Yang kedua yaitu ada portofolio efek agresif dan fokus pada saham. Portofolio efek yang bersifat agresif karena berani menanggung resiko besar. Dan yang ketiga, portofolio efek defensif dan fokus pada saham. Portofolio efek yang cenderung mengincar saham-saham emiten sektor kebutuhan pokok konsumen. Yang keempat, ada portofolio efek saham yang fokus pada pendapatan. Portofolio efek yang dapat menghasilkan uang dari saham. Dan yang kelima, ada portofolio efek spekulatif dan fokus pada saham. Portofolio yang paling cocok untuk investor dengan profil resiko agresif atau berani mengambil resiko tinggi. Yang selanjutnya ada tujuan membuat portofolio efek. Pembentukan portofolio optimal dilakukan agar investor mendapatkan return tertentu dengan resiko yang terkecil dan menciptakan continuity dalam bisnis. Selain itu, portofolio investasi mempermudah proses diversifikasi. Diversifikasi sangat penting untuk investasi karena menjadi salah satu strategi dalam meminimalisir resiko. Selanjutnya ada risiko dalam portofolio. Yang pertama yaitu resiko sistematis, yaitu bagian dari resiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Dan yang kedua ada resiko non-sistematis, yaitu resiko total yang dapat diperkecil atau dihilangkan dengan diversifikasi. Baik, terima kasih. Itu yang disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan lewat via WA.